Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel belajar bahasa Jepang Nihongo Oke. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bab 39 Minano Nihongo 2 lagi. Seperti apa pembahasannya? Ja, ishoni benkyou shiyou. Oke teman-teman, di pembahasan bab 39 ini kita akan membahas beberapa pola kalimat. Pola kalimat yang pertama kita akan membahas pola kalimat berbentuk T lagi ya. Kalau dipikir-pikir banyak juga ya pembahasan bentuk T ini, mulai dari T mimas yang mempunyai arti mencoba seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dan ada juga bentuk T kara yang mempunyai arti setelah seperti itu. Dan kali ini kita akan membahas pola kalimat T lagi, tetapi berbeda dari topik pembahasan sebelumnya, seperti itu. Nah, pada dasarnya fungsi utama dari bentuk T ini adalah menggabungkan dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat kompleks. Sebenarnya bentuk T ini sendiri tidak memiliki makna tertentu, tetapi berbeda pada pola kalimat bentuk T yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bentuk T yang akan kita bahas ini memiliki fungsi untuk menyatakan sebab akibat yang tidak mengekspresikan keinginan dari si pembicara dan terjadi secara spontan seperti itu. Nah, biar teman-teman tidak bingung atau lebih mudahnya teman-teman bisa mengartikan bentuk T ini menjadi arti karena seperti itu. Nah, contohnya Nihon ni olimpiku ga atte kara Nihon ni ikenai. Karena di Jepang sedang ada Olimpik, maka tidak bisa pergi ke Jepang. Nah, untuk contohnya seperti itu. Nah, itu yang saya maksud bentuk T ini yang menggunakan sebab akibat. Nah, sebabnya di sini adalah di Jepang ada Olimpik, maka akibatnya adalah tidak bisa pergi ke Jepang seperti itu. Nah, jadi untuk pola kalimat T ini menggunakan pola kalimat sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk pola kalimat yang kedua, kita akan membahas pola kalimat node. Nah, node di sini juga mempunyai arti karena. Hampir mirip dengan bentuk T tadi yang juga memiliki arti karena. Nah, lalu apa pembedanya? Nah, pembedanya adalah jika menggunakan node terdengar lebih sopan atau halus dibandingkan bentuk T tadi. Contohnya, Nihongo ga wakaranai node eigo de hanashite itadakemasen ka? Karena tidak mengerti bahasa Jepang, tolong berbicara bahasa Inggris, seperti itu. Tetapi untuk kasarannya antara pembahasan pola kalimat node dan bentuk T tadi memang mirip. Untuk artinya pun mirip. Nah, tetapi yang jadi pembedanya adalah penggunaan node ini lebih halus atau lebih sopan dibandingkan bentuk T tadi seperti itu. Nah, dan untuk topik pembahasan yang terakhir di sini kita akan membahas tentang pola kalimat tochude atau tochuni. Bisa juga menggunakan tochuni seperti itu. Adapun perbedaannya antara tochude dan tochuni sama-sama dengan menggunakan konsep perbedaan partikel D dan ni yang memiliki arti di. Nah, jika ada kata kerja berbentuk aktivitas maka menggunakan partikel D. Jika bukan aktivitas maka menggunakan partikel ni seperti itu. Namun tak jarang juga partikel ini kebanyakan orang Jepang membuangnya. Jadi cukup hanya tochu saja yang dipakai seperti itu. Nah, pola kalimat ini digunakan saat melakukan sesuatu di tengah melakukan sesuatu yang lain. Jadi bisa teman-teman artikan OTW seperti itu. Jadi kasaran tochude ini memiliki arti OTW. Nah, contohnya semisal Gakko ni iko tochude moto kanojo ni atanda. Nah, di tengah-tengah pergi ke sekolah aku bertemu dengan mantan seperti itu. Ini hanya contoh saja ya. Jadi untuk tochude di sini di tengah melakukan sesuatu ada kegiatan yang lain seperti itu. Jadi posisinya di tengah-tengah atau bisa diartikan sebagai OTW karena orang Indonesia kan maunya yang lebih singkat-singkat seperti itu. Jadi teman-teman bisa artikan sebagai OTW. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di bab 39. Nah, biar teman-teman tidak bingung penjelasan dan contoh kalimatnya, kita simak ulasan berikut ini.
Oke, untuk topik pembahasan yang pertama di sini kita akan membahas tentang bentuk T. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bentuk T ini sangat banyak penggunaannya, mulai dari bentuk T yang mempunyai arti mencoba, bentuk T yang mempunyai arti setelah, dan juga bentuk T yang menggunakan atau mempunyai arti karena, seperti itu. Tetapi untuk pola kalimat di bab 39 ini kita akan membahas tentang bentuk T yang menggunakan pola kalimat yang menyatakan untuk sebab akibat, seperti itu, dan juga bisa terjadi secara spontan. Nah, teman-teman juga bisa mengartikan bentuk T ini. Untuk lebih mudahnya, artikan saja sebagai karena, seperti itu. Nah, untuk rumusnya di sini, jika teman-teman menggunakan kata kerja, maka kata kerja tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk T. Nah, jika teman-teman menggunakan kata sifat I, maka kata sifat I-nya ini dihapus atau dihilangkan terlebih dahulu, baru teman-teman ubah ke bentuk T, seperti itu. Tetapi jika teman-teman menggunakan kata sifat na, maka na-nya ini dihilangkan, langsung teman-teman ubah ke kalimat atau bentuk D, seperti itu. Nah, itu ya untuk rumusnya. Jadi bisa teman-teman pahami di sini untuk rumusnya. Nah, setelah teman-teman paham, mari kita masuk ke contoh kalimat di bawah ini. Nah, untuk contoh kalimat yang pertama ini saya menggunakan contoh kalimat yang mengambil dari kata kerja, seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini ada nyusuwo kite bikurisimas. Karena mendengarkan berita saya menjadi kaget, seperti itu. Jadi di sini kembali ke prinsip awal, bentuk T di sini kan menggunakan sebab akibat ya. Jadi untuk sebabnya di sini karena mendengarkan berita. Nah, untuk akibatnya di sini saya menjadi kaget, seperti itu. Jadi sebab akibatnya seperti itu. Dan juga untuk kata kerjanya di sini ada kata kerja berbentuk KIT. Nah, KIT di sini berasal dari kata atau kalimat kimas, kikimas, maksud saya kikimas, mendengarkan. Jadi kikimas tersebut itu diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk T. Maka kikimas berubah menjadi KIT. Nah, baru langsung ditambahkan dengan akibatnya apa, seperti itu. Nah, di sini ada bikurisimas, yaitu kaget, seperti itu. Nah, kalimat lengkapnya menjadi nyusuwo kiite bikurisimas. Karena mendengarkan berita saya menjadi kaget. Nah, seperti itu. Dan untuk contoh yang kedua di sini masih juga menggunakan kata kerja. Nah, untuk contohnya di sini ada moto kanojo no sasingwo kimite natsukasi des. Karena melihat foto mantan saya menjadi kangen. Mungkin seperti itu. Bukan saya ya, mungkin orang lain seperti itu atau teman-teman seperti itu. Nah di sini untuk mite tersendiri merupakan kata kerja yang berasal dari kata mimas. Nah, mimas tersebut diubah ke bentuk T terlebih dahulu, maka berubah menjadi mite, seperti contoh kalimat yang di atas, seperti itu. Dan untuk contoh yang ketiga di sini ada hahani ainakute kanasi des. Karena tidak bisa bertemu dengan ibu, maka saya menjadi sedih, seperti itu. Nah, di sini ada kata ainakute. Nah, ainakute ini sebenarnya berasal dari kata ainai, tidak bisa bertemu. Nah, berhubung ainai ini merupakan kata sifat atau yang berakhiran dengan kalimat i atau huruf i, maka i-nya itu dihapus, langsung ditambah kute seperti rumus di atas, seperti itu. Jadi hahani ainakute kanasi des. Karena tidak bisa bertemu dengan ibu, maka saya menjadi sedih, seperti itu. Dan untuk contoh yang terakhir di sini saya menggunakan contoh yang menggunakan kata sifat na. Jadi untuk contohnya ada hanasiga fukuzatsude zenzen wakarimaseng. Karena ceritanya cukup rumit, maka saya tidak mengerti sama sekali. Nah, di sini fukuzatsun di sini merupakan kata sifat na. Jadi fukuzatsuna. Nah, berhubung sesuai dengan rumus, na-nya dihapus diganti dengan huruf D, maka berubah menjadi fukuzatsude. Nah, hanasiga fukuzatsude zenzen wakarimaseng. Karena tidak mengerti ceritanya atau ceritanya cukup rumit, saya tidak mengerti sama sekali, seperti itu.
Dan juga di sini untuk bentuk T di sini bisa juga teman-teman gunakan sebagai kata benda. Nah, jika teman-teman menggunakan kata benda, maka kata bendanya itu harus ditambah dengan D. Nah, contohnya seperti Jisinde biruga taorete simata. Karena gempa gedungnya menjadi roboh. Untuk prinsipnya tetap sama ya, untuk konsepnya tetap sama. Jadi kata benda di sini masih menggunakan pola sebab akibat. Nah, karena gempa gedungnya menjadi roboh. Nah, di sini untuk kata bendanya kan jisin, yaitu gempa. Maka setelah gempa harus ditambah dengan partikel D, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk contoh yang kedua di sini merupakan kata benda juga. Biokide kaishao yasumimashita, karena sakit kantornya libur, seperti itu. Jadi meskipun teman-teman juga menggunakan kata benda, harus diubah atau ditambah terlebih dahulu dengan D, seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan pola kalimat T. Oke, untuk topik pembahasan yang kedua di sini kita akan membahas tentang pola kalimat nani nani no de. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, pola kalimat nani nani no de ini hampir mirip dengan pola kalimat berbentuk T tadi. Jadi sama-sama memiliki arti karena. Cuma untuk pembedanya adalah jika teman-teman menggunakan pola kalimat nani nani no de ini lebih sopan atau lebih halus saja ketimbang pola kalimat yang menggunakan bentuk T tadi. Nah, selain di sini fungsi node untuk mempersopan atau memperhalus, node di sini juga memiliki fungsi untuk membuat suatu alasan atau meminta izin terhadap orang lain, seperti itu. Nah, untuk rumusnya di sini node bisa terdiri dari kata kerja berbentuk kamus, kata kerja berbentuk lampau atau berbentuk tak, kata kerja berbentuk negatif atau berbentuk nai, dan juga terdiri dari kata sifat i, kata sifat na. Dan jika teman-teman menggunakan kata benda, maka harus ditambah na terlebih dahulu, baru ditambah node, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada Nihongo ga wakaranai node eigo de hanashite kudasai. Karena tidak mengerti bahasa Jepang, tolong berbicara dengan bahasa Inggris, seperti itu. Jadi di sini ada kata wakaranai. Nah, wakaranai di sini merupakan kalimat berbentuk negatif yang berasal dari kata wakarimas, mengerti. Berhubung diubah ke bentuk nai, maka menjadi wakaranai, baru ditambah node, seperti itu. Alhasil, Nihongo ga wakaranai node eigo de hanashite kudasai. Karena tidak mengerti bahasa Jepang, tolong berbicara dengan bahasa Inggris, seperti itu. Nah, di sini sama halnya dengan contoh kalimat yang kedua. Di sini ada yojiga aru node osaki ni shitsure shimasu. Karena ada urusan, saya permisi duluan. Nah, seperti itu untuk contoh penggunaan pola kalimat node. Dan untuk topik pembahasan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang pola kalimat tochude. Nah, tochude di sini teman-teman juga bisa menggunakan tochuni sesuai dengan partikel D dan partikel ni. Seperti yang saya jelaskan juga, jika teman-teman menggunakan D, maka harus diimbangi dengan kalimat atau kata kerja yang terdiri dari aktivitas atau yang menggunakan aktivitas. Jika teman-teman menggunakan pola kalimat berbentuk ni atau tochuni, maka pola kalimat atau kata kerjanya tidak harus beraktivitas, seperti itu. Jadi itu pembedanya antara tochude dan tochuni. Tetapi kebanyakan orang Jepang, kalau misalkan di sana itu tochude di sini partikelnya dibuang. Jadi hanya pengucapannya tochu saja, seperti itu. Jadi hanya tochu, partikelnya dibuang, seperti itu. Nah, untuk artinya di sini berhubung orang Indonesia itu inginnya yang singkat-singkat, maka teman-teman bisa artikan tochude di sini sebagai OTW, seperti itu. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan saat terjadi atau dilakukan sesuatu di tengah-tengah melakukan sesuatu. Nah, jadi posisi tochude di sini merupakan di tengah-tengah, seperti itu, atau masih OTW. Nah, untuk rumusnya, maksud saya kata contohnya di sini ada Benkyo no tochuni denwa ga kakate ita. Di tengah-tengah saya sedang belajar, saya mendapat panggilan telepon.
Jadi ketika teman-teman sedang fokus belajar nih, nah, teman-teman fokus belajar, di tengah-tengah teman-teman sedang belajar, tiba-tiba teleponnya berbunyi seperti itu. Nah, baru bisa menggunakan pola kalimat tochu di sini. Kalau misalkan teman-teman mau buang partikelnya bisa juga, yaitu benkyo no tochu den waga kakate ita, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada ohanashi no tochu de sumimasen. Nah, saya mohon maaf karena memotong pembicaraan, seperti itu. Semisal teman-teman sedang mengikuti rapat atau apalah seperti itu. Nah, tiba-tiba si lawan bicaranya itu ngomong, nah menjelaskan sesuatu dan di situ teman-teman ingin memotong pembicaraan tersebut. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan pola kalimat tochu di sini. Nah, ohanashi no tochu de sumimasen. Saya mohon maaf karena memotong pembicaraan, seperti itu. Nah, untuk contoh yang terakhir di sini ada jitsu wa kuru tochu de jiko ga ate basuga okurete shimata. Sebenarnya dalam perjalanan datang ada kecelakaan sehingga bisnya terlambat, seperti itu. Nah, semisal teman-teman mau pergi ke kantor dan tiba-tiba terlambat, ditanya sama bosnya, kenapa kamu datangnya terlambat, seperti itu. Nah, teman-teman menggunakan pola kalimat tochu de di sini ada jitsu wa kuru no tochu de jiko ga ate basuga okorete shimata. Nah, sebenarnya dalam perjalanan teman-teman mau pergi ke kantornya ada kecelakaan sehingga bisnya terlambat, seperti itu. Nah, itu pembahasan tentang tochu de. Nah, oke teman-teman semua, mungkin topik pembahasan di bab 39 seperti itu dan cukup sampai di sini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait pembahasan bab 39 ini, bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu seperti itu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, raih masa depan meskipun masih masa pandemi. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ja, Jugyo o arimasu, arigatou gozaimasu, ganbatte ne.